Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh kesadaran, baik sepanjang masa sakaratnya dan di saat detik-detik terakhir hayatnya. Beliau mengucapkan kalimat syahadat tersebut tanpa bimbingan dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-59 kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas pertanyaan yang saya singgung pada kajian tentang zikir yang lalu terkait kalimat syahadat la ilaha illallah, terkait juga dengan talqin orang yang sakratul maut. Dengan redaksi pertanyaan, sebenarnya talqin itu dari siapa kepada siapa? Sahabat sekalian, sepertinya pembahasan mengenai kematian masih jadi hal yang tabu saat ini. Padahal mengetahui hal-hal mengenai sakratul maut sangat penting, karena semua manusia akan mengalaminya. Menurut jumhur ulama, sakratul maut sama dengan naza, yaitu rasa sakit dan kepayahan yang luar biasa menjelang saat-saat meninggal dunia. Sebelum merasakan kematian, manusia akan mengalami sakratul maut, yakni keadaan saat ruh akan berpisah dari jasad secara perlahan. Semua hal yang dirasakan selama proses tersebut tidak hanya dirasakan oleh jiwa, tapi juga oleh jasad atau kondisi biologis manusia. Terdapat sebuah ayat Al-Quran yang menggambarkan dahsyatnya sakratul maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla iza balagtit taraki wa qila man rad wa zanna annahu la firaq wal tafatis saqu bis saq illa rabbika yauma izinil masak. Yang artinya, sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Bertaut betis kiri dan kanan kepada Tuhanmu, pada hari itu kamu dihalau. Surah Al-Qiyamah ayat 26-30. Tidak ada yang bisa memastikan kapan datangnya sakratul maut dan juga kematian. Kematian ini dapat tiba kapan saja, sehat atau sakit, tua atau muda. Dari sejumlah ayat di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, ada sejumlah tanda yang muncul saat kematian sudah dekat, seperti mengalami pernapasan yang susah, keringat berlebihan, lelah dan mengantuk. Ini juga dibuktikan dengan penelitian medis. Ada beberapa fakta mengenai sakratul maut yang akan dialami oleh semua manusia. Beberapa di antaranya yaitu, pertama, tak terhindarkan. Kedua, lebih berat untuk orang yang selalu berbuat zalim dan bermaksiat. Ketiga adalah penguji keimanan. Yang pertama adalah tidak ada yang bisa menghindarinya. Seseorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi pun akan merasakan sakratul maut. Sakratul maut juga akan tetap mendatanginya, terlepas dari keimanan atau kezaliman manusia selama hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Yang artinya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Surah Al-Waqiah ayat 83-85. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan kepada orang yang mendustakannya, apalagi saat sakratul maut tiba. Yang kedua yaitu lebih berat untuk orang yang zalim dan selalu berbuat kemaksiatan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya sakratul maut, terutama bagi orang yang zalim dan ahli maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba
أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل من مثله ما أنزل الله ولا ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة بسيطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عليه غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Surah Al-An'am ayat 93. Selanjutnya adalah yang ketiga, sakratul maut adalah penguji keimanan. Sakratul maut tidak pernah bisa dipisahkan dari proses kematian, karena saat itu manusia akan diuji juga keimanannya, karena tidak hanya melihat malaikat, tapi juga setan untuk menguji iman. Selain itu, sakratul maut juga tidak pernah lepas dari yang namanya rasa sakit, persis seperti yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali. Rasa sakit yang dirasakan selama sakratul maut seperti menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagi orang yang sedang sakratul merasakan bahwa dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dan dari setiap akar rambut serta kulit kepala hingga kaki. Begitulah Imam Al-Ghazali memberikan gambaran bagaimana dahsyatnya sakratul maut itu. Sahabat sekalian, kita masuk kepada inti kajiannya terkait satu pertanyaan yang saya singgung pada kajian yang lalu, yaitu sebenarnya talqin itu dari siapa untuk siapa. Pendapat yang banyak dianut terkait talqin atau bimbingan adalah bimbingan mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang menghadapi sakratul maut. Dan pendapat ini disandarkan kepada hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah orang-orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian ucapan la ilaha illallah. Hadis yang senada ada 4 hadis, yaitu hadis riwayat Muslim, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi, dan satu lagi hadis riwayat Ibnu Majah. Dan hadis-hadis tentang talqin ini cukup kontroversi, kendati banyak dianut, namun sebagian ulama berpendapat hadis tentang talqin orang yang sakratul maut tersebut berderajat palsu. Kalau demikian perselisihannya, maka kita perlu menelusurinya dari sudut pandang definisi dan apa yang terjadi pada diri Rasulullah sendiri. Dari definisi, kalau kata pokok dari kata talqin itu adalah bimbingan, maka hal ini masih relatif. Karena dalam prosesi talqin ada 2 figur, yaitu pembimbing dan yang dibimbing. Dan ini bisa jadi orang yang akan wafat yang membimbing orang yang sehat, atau orang yang sehat membimbing orang yang sakratul maut. Oke, saya berikan satu analogi. Analogi sederhananya seperti ini. Biasanya kalau orang mau pergi ke suatu daerah lah katakan, dan akan meninggalkan rumah dan hartanya serta anak-anaknya, maka pastinya dia akan menitipkan pesan-pesan kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya. Analogi ini mengena kepada orang yang akan meninggal, yaitu meninggalkan alam dunia menuju alam barzah. Jadi yang meninggalkan pesan-pesan berupa titipan, petunjuk, dan bimbingan adalah orang yang mau pergi atau meninggal menuju alam barzah, bukan orang yang akan ditinggalkan. Namun masalahnya, orang yang bisa memberikan bimbingan kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya adalah orang yang bertanggung jawab dan memahami apa yang harus dibimbingkan itu. Jadi kalau orang yang mau meninggal tidak paham agama, bertabiat buruk semasa hidupnya, maka pastinya dia tak akan bisa memberikan bimbingan apapun tentang agama kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya, terutama anak dan istrinya. Dan disinyalir kondisi orang seperti inilah yang melahirkan pendapat talqin untuk orang yang sakratul maut. Karena dia tidak bisa memberikan talqin apapun, jadilah dia yang ditalqinkan. Lagian, kalau orang yang mau meninggal atau sakratul maut dibimbing, pertanyaannya, untuk apa lagi bimbingan buat dia? Karena waktu untuknya sudah habis. Yang perlu dibimbing itu adalah orang-orang yang masih hidup. Sekarang kita telusuri dari sudut pandang apa yang dialami oleh Rasulullah sendiri terkait sakratul maut tersebut.
Kalau berhujah kepada pribadi Rasulullah, maka rentang waktu sakratul maut itu ada 7 hari. Selama 7 hari itulah Rasulullah mentalkinkan umatnya, para sahabat, istri, anak, dan cucunya. Bahasa kitanya meninggalkan pesan-pesan terakhir. Kemudian terkait kalimat tauhid, la ilaha illallah, Rasulullah mengucapkannya sendiri. Dan ini hikmahnya adalah bahwa pesan terakhir yang tertinggi derajatnya adalah kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah talkinkan untuk semua umatnya, sekaligus sebagai ikrar beliau secara pribadi kepada zat yang maha tinggi yang sangat beliau cintai, yaitu Allah Azza wa Jalla, penguasa segala sesuatu, termasuklah penguasa semua nyawa makhluknya. Jadi hakikat talqin itu adalah dari orang yang sakratul maut kepada orang-orang yang akan dia tinggalkan sebagai bimbingan terakhir, sekaligus dari orang yang sakratul maut tersebut kepada Allah sebagai ikrar, yaitu syahadatain, dengan berharap berjumpa dengan zat yang maha tinggi, zat yang telah menciptakannya dan juga mematikannya. Sahabat sekalian, untuk lebih abdolnya saya akan coba sampaikan kisah akhir hayat Rasulullah. Semoga dengan kisah ini terjawab dengan jelas sebenarnya hakikat dari talqin itu apa. Ramadan tahun ke-10 Hijriah, 20 hari sudah Rasulullah i'tikaf di masjid. Tidak biasanya Nabi beriktikaf selama itu. Paling lama beliau berdiam di dalam masjid hanya 10 hari. Ada apa gerangan? Ketidaklaziman lain terjadi saat untuk pertama kali Rasulullah diuji hafalan Al-Quran oleh malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Peristiwa ini membuat sahabat bertanya-tanya dan mereka pun teringat dengan pesan Rasulullah pada saat haji wada. Aku tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini, kata Rasulullah. Pesan yang lain juga beliau sampaikan saat melempar jumrah Aqabah. Pelajarilah manasik dariku, karena boleh jadi aku tidak berhaji lagi sesudah ini. Pada haji wada itu, saat memasuki hari tasyrik, surah An-Nasr diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inikah tanda-tanda perpisahan Rasulullah? Pada awal bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, tanda-tanda itu kembali terlihat. Rasulullah SAW pergi ke Uhud untuk sholat atas orang-orang yang mati syahid di sana, layaknya orang yang hendak berpisah. Lalu beliau menuju mimbar dan berkata, sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian. Aku menjadi saksi atas kalian dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan demi Allah, aku tidak takut engkau menjadi musyrik sepeninggalku. Namun aku takut kalian akan bersaing dengan masalah dunia. Hadis riwayat Bukhari. Pada suatu malam pertengahan bulan yang sama, Rasulullah pergi ke Baqi. Di sana beliau berdoa meminta ampunan bagi orang-orang yang dikubur. Salam sejahtera atas kalian, wahai para penghuni kubur. Apa yang kalian hadapi di sana menjadi ringan, sama seperti yang dihadapi manusia. Fitnah datang seperti potongan malam yang gelap gulita, yang akhir akan menyusul yang awal. Hari akhirat lebih jahat pembalasannya daripada di dunia. Sebuah kalimat terakhir beliau ucapkan yang kian menguatkan bahwa Rasulullah SAW akan segera meninggalkan umatnya. Sesungguhnya kami akan bersama kalian. Para sahabat gelisah mendengarnya. Apa sesungguhnya yang akan terjadi pada diri Rasulullah SAW? Mungkinkah beliau akan meninggalkan dunia? Akankah beliau wafat? Rasa gelisah terus berkecamuk tak kunjung reda di benak kaum muslimin dan para sahabat. Senin 29 Safar tahun ke-11 Hijriah adalah hari pertama permulaan Rasulullah sakit. Rasulullah SAW menghadiri prosesi jenazah di Baqi. Tak ada yang menyangka jika Baqi menjadi tempat terakhir yang dikunjungi Rasulullah. Dalam perjalanan pulang menuju Madinah, tiba-tiba saja Rasulullah merasakan sakit kepalanya. Suhu tubuhnya langsung melonjak, panas jauh melebihi ukuran manusia normal. Para sahabat dapat melihat jelas urat-urat nadi di kepala beliau yang tampak menonjol sebagai tanda panas tubuh Rasulullah yang begitu tinggi. Beliau menggigil, bibirnya bergetar menahan sakit. Para sahabat membawa Rasulullah menuju rumahnya. Manusia agung itu lemah tak berdaya. Beliau dibawa ke rumah Maimunah.
istri beliau yang saat itu kebetulan mendapat giliran diinap oleh Nabi SAW. Tanda-tanda Rasulullah menderita sakit keras semakin tampak pada hari Kamis. Demam menyelimuti badan Nabi, beliau menggigil, beliau menggeliat di pembaringan karena suhu tubuhnya memuncak dan peluhnya bercucuran, seraya beberapa kali mulutnya mengucapkan La ilaha illallah. Ibnu Mas'ud menjenguk Rasulullah. Ia tampak iba melihat kondisi Nabi. Wahai Rasulullah, engkau tampak amat menderita, kata Ibnu Mas'ud. Penderitaan yang aku rasakan saat ini 2 kali lipat penderitaan yang dirasakan oleh seseorang di antara kalian, jawab Rasulullah dengan suara tersekat. Itu karena engkau akan memperoleh pahala 2 kali lipat, kata Ibnu Mas'ud. Benar, setiap orang akan diuji berdasarkan kesungguhannya dalam beragama. Jika dia teguh, ujian itu akan dilipat gandakan, jawab Rasulullah. Di pekan terakhir, tak ada tanda-tanda Rasulullah sembuh. Kian hari sakit beliau justru bertambah parah. Panasnya tak juga turun, sehingga membuat beliau terserang demam sepanjang hari. Karena suhu tubuh beliau sangat tinggi, beliau tak lagi ingat di rumah siapa harus menginap. Kemudian Rasulullah bertanya, di mana aku menginap besok? Di mana giliranku besok? Tanya Rasulullah kepada para istrinya yang sedang menemani. Istri-istri Rasulullah mengerti maksud pertanyaan itu. Sejenak mereka saling bertatapan. Setelah itu mereka sepakat untuk memberikan kebebasan kepada Rasulullah untuk memilih. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk menginap di rumah Aisyah. Keputusan itu diterima dengan ridha oleh istri-istri beliau. Bagi mereka, kesembuhan suami tercinta adalah segalanya. Mereka tak tega melihat Rasulullah menderita. Rasulullah bangkit dari tidurnya dengan perlahan. Istri-istri beliau berusaha membantunya. Lalu Rasulullah berjalan menuju rumah Aisyah dengan dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Kedua sahabat itu memegangi tubuh Nabi agar tak terjatuh. Di kamar Aisyah itulah Rasulullah tinggal dalam pekan terakhir kehidupannya. Aisyah terus mendampingi suaminya tercinta sambil membacakan muawizat yang terdiri dari 3 surah, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Ketiga surah tersebut dibaca Rasulullah SAW saat meruqyah dirinya sendiri. Aisyah membaca muawizat seraya mulutnya meniupkan udara ke tubuh beliau. Dia usap tangan suaminya dengan penuh kelembutan, berharap berkah dan kesembuhan. 2 hari sudah Rasulullah berada dalam perawatan Aisyah. Memasuki hari kelima menjelang beliau wafat, suhu tubuhnya terus meninggi. Wajah Rasulullah terlihat pucat pasi, tubuhnya menggigil. Aisyah dan istri Nabi yang lain tak kuasa memandangi wajah suami mereka. Kesedihan terlihat jelas di wajah mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan permintaan Rasulullah. Tolong ambilkan aku 7 gayung air dari sumur yang berlainan, agar aku sanggup keluar menemui orang-orang, karena aku ingin berpesan kepada mereka, pinta Nabi SAW kepada para istrinya. Tanpa menunggu lama, mereka mendudukkan Rasulullah SAW di atas tempat mencuci pakaian milik Hafsah binti Umar. Dengan perlahan, setelah posisi Rasulullah stabil, mereka segera mengguyurkan air ke tubuh beliau sedikit demi sedikit dan membasuhnya. Cukup, ujar Rasulullah sangat pelan setelah beberapa guyuran air membasahi sekujur tubuhnya. Rasa segar menyelimuti Rasulullah. Nyeri di kepalanya masih terasa walaupun sedikit berkurang. Beliau segera melangkah keluar kamar menuju masjid dengan dipapah 2 orang sahabat. Kaum muslimin yang sedang berkumpul di dalam masjid terkejut melihat kedatangan Nabi. Mata mereka terus menatap Nabi yang baru masuk ke dalam masjid dengan kepala diikat dan langkah kaki yang tertatih-tatih. Beliau terus berjalan melewati kaum muslimin hingga tiba di depan mimbar. Lalu Rasulullah duduk di hadapan kaum muslimin yang masih terus memandanginya. Suasana hening. Kaum muslimin menanti apa yang akan diucapkan oleh manusia agung tersebut. Tak berapa lama, sebuah kalimat awal terlontar dari mulut beliau. Kutukan Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.
Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi SAW melanjutkan. Kaum muslimin terus menyimak nasihat Rasulullah. Tidak berapa lama kemudian mereka dihadapkan dengan hal yang sama sekali tidak terduga. Rasulullah menawarkan dirinya untuk diqisas. Para sahabat terkejut, mereka kian tercengang. Rasulullah mempersilahkan punggungnya untuk dipukul. Rasulullah berkata, siapa yang punggungnya pernah kupukul, inilah punggungku, silakan membalasnya. Siapa yang kehormatannya pernah kulecehkan, inilah kehormatanku, silahkan membalasnya. Tak ada sahabat yang menjawab. Mereka diam membisu, membayangkan sosok manusia mulia yang begitu agungnya. Masih sempat manusia agung itu mempersilahkan orang lain untuk membalas perbuatan yang mungkin pernah dilakukannya. Lalu Rasulullah turun dari mimbar untuk mendirikan salat zuhur. Selesai sholat, beliau kembali lagi berbicara di atas mimbar. Beliau mengulangi perkataannya. Di saat itulah ada seorang berkata kepada beliau, sesungguhnya engkau mempunyai tanggungan 3 dirham kepadaku. Lalu Rasulullah menjawab, berikanlah kepadanya wahai Fadl. Kata Rasulullah usai mendengar permintaan orang tersebut. Tak lama kemudian beliau menyampaikan nasihat berkaitan dengan orang-orang Ansor. Kuwasiatkan kepada kalian tentang orang-orang Ansor. Mereka adalah keluargaku dan aibku. Mereka telah melaksanakan kewajiban mereka dan apa yang tersisa adalah milik mereka. Maka terimalah yang baik dari mereka dan ampunilah yang jelek dari mereka. Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara kemewahan dunia sesukanya atau memilih apa yang ada di sisinya, dan dia memilih apa yang ada di sisinya. Mendengar itu, Abu Bakar menangis sambil berkata, demi ayah dan ibu kami sebagai tebusannya. Para sahabat sangat aneh melihat sikap Abu Bakar. Mengapa Abu Bakar bersikap demikian? Itu karena Abu Bakar orang yang paling tahu tentang Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menyebut ada seorang hamba dalam sabdanya, Abu Bakar tahu bahwa yang dimaksud hamba itu adalah diri Rasulullah sendiri. Beberapa saat kemudian Rasulullah meneruskan nasihatnya, sesungguhnya orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Andai kata boleh bagiku mengambil seorang kekasih selain Allah, selain Rabbku, pastilah Abu Bakar kujadikan kekasihku. Namun ini adalah persaudaraan Islam dan kecintaannya. Semua pintu yang menuju ke Masjid Al-Haram hendaknya ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Matahari Kamis mulai menampakkan dirinya. Hari itu tepat 4 hari menjelang Rasulullah wafat. Sakit yang dirasakan Rasulullah sedang berada di puncaknya. Tubuhnya menggigil menahan demam. Suhu tubuhnya kian memanas. Butir-butir keringat menetes deras dari sekujur pori-pori tubuhnya. Di tengah kondisi yang sangat parah itu, beliau masih memikirkan umatnya. Dengan suara parau, Rasulullah memanggil para sahabat, kemarilah kalian, aku akan tulis sebuah tulisan di mana kalian tidak tersesat setelah itu. Pada hari itu, Rasulullah memberikan 3 wasiat. Pertama, untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Kedua, mengirimkan delegasi sebagaimana yang pernah dilakukan. Ketiga, para perawi lupa. Ada kemungkinan wasiat ketiga adalah pesan Rasulullah untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, atau memberangkatkan pasukan Usamah, atau wasiat tentang salat dan budak-budak. Usai itu Rasulullah berangkat ke masjid untuk mengimami salat. Langkahnya tertatih-tatih. Beberapa sahabat memapah tubuh beliau. Rasulullah salat maghrib bersama sahabat-sahabatnya pada hari itu dengan membaca surat Al-Mursalat. Menjelang Isya, sakit beliau semakin parah hingga tidak bisa pergi ke masjid. Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada di rumahnya, apakah orang-orang sudah salat? Belum, wahai Rasulullah, mereka menunggumu. Letakkan air bejana tempat cucian untukku, pinta Rasulullah dengan suara pelan. Para sahabat lalu melakukan permintaan Rasulullah. Setelah mandi,
Rasa segar menyelimuti Rasulullah. Beliau segera bangkit berdiri. Sesaat tubuhnya tegak, namun hanya berlangsung singkat. Beliau tak mampu memopong tubuhnya. Rasulullah terjatuh dan pingsan. Para sahabat panik dan segera membawa Rasulullah, membaringkannya. Di pembaringannya yang sangat sederhana, hanya beralaskan pelepah daun kurma. Tak berapa lama Rasulullah sadarkan diri. Beliau mengulangi pertanyaannya, apakah orang-orang sudah sholat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berusaha berdiri, namun usahanya tak berhasil. Beliau lagi-lagi terjatuh dan pingsan. 3 kali Rasulullah pingsan hingga akhirnya beliau mengutus seseorang untuk meminta Abu Bakar menjadi imam salat. Abu Bakar pun akhirnya menjadi imam sebanyak 17 kali salat pada saat Rasulullah masih hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat yang diimami Abu Bakar yaitu Isya dari hari Kamis dan salat subuh sejak hari Senin dan 5 salat setelah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Aisyah sempat tidak setuju dengan penunjukan Abu Bakar sebagai imam. Sebanyak 3 atau 4 kali ia menyarankan Rasulullah untuk tidak menjadikan Abu Bakar sebagai imam salat. Namun Rasulullah tidak menanggapinya, dan beliau berkata, sesungguhnya kalian ini sama dengan saudara-saudara Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Perubahan sedikit dirasakan Rasulullah pada Sabtu Ahad. Perubahan sedikit dirasakan oleh Rasulullah pada Sabtu atau hari Ahad. Rasa sakitnya agak berkurang, panas tubuhnya menurun. Azan Bilal berkumandang memanggil kaum muslimin untuk sholat zuhur. Rasulullah SAW segera bangkit dari tempat tidurnya untuk sholat. 2 orang sahabat segera menghampiri dan memapahnya hingga sampai di masjid. Saat itu Abu Bakar akan mengimami sholat. Abu Bakar terkejut melihat kedatangan Rasulullah. Ia bersiap mundur, tetapi Rasulullah mencegahnya dengan isyarat. Kemudian Rasulullah berkata, dudukkan aku di samping kiri Abu Bakar. Kata Nabi kepada sahabat yang memapahnya. Kedua sahabat tadi segera menundukkan Rasulullah di sisi kiri Abu Bakar. Abu Bakar salat berdiri mengikuti salat Rasulullah dan mengeraskan takbir agar didengar oleh jamaah. Sedangkan Rasulullah sendiri salat dalam posisi duduk. Saat-saat wafatnya Rasulullah SAW kian dekat. Rasa sakit terus menyerang tubuh beliau hingga tak banyak aktivitas yang dapat beliau lakukan. Di hari-hari terakhir menjelang malaikat maut menjemputnya, Rasulullah membebaskan seluruh pembantu laki-lakinya dan menyedekahkan 7 dinar hartanya yang masih tersisa. Beliau juga memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Sementara itu, sebuah baju besi milik Rasulullah digadaikan kepada seorang Yahudi dengan harga 30 sak gandum. Hari terakhir, waktu terus bergulir. Rasulullah semakin mendekati ujung jalan kehidupannya. Hari itu, Senin, kumandang azan Bilal menggema, memecah keheningan subuh. Kaum muslimin bergegas menuju masjid untuk menaikkan salat subuh. Barisan telah tersusun rapi. Abu Bakar maju dan berdiri di depan menjadi imam. Tanpa sepengetahuan mereka, Rasulullah menyingkap tirai kamar Aisyah dan melihat umatnya yang bersiap salat subuh. Kamar Aisyah yang berhimpitan dengan masjid membuat Rasulullah dengan mudahnya melihat aktivitas kaum muslimin di sana. Rasulullah seketika menyunggingkan senyum menyaksikan pemandangan di hadapannya. Rona bahagia tampak jelas terlihat dari wajahnya. Abu Bakar yang melihat Rasulullah langsung mundur ke belakang hendak masuk ke barisan jamaah. Ia mengira Rasulullah akan ikut salat bersama mereka, tetapi ternyata tidak. Anas berkata, kaum muslimin hendak menghentikan salat karena demikian gembiranya melihat Rasulullah. Namun Rasulullah memberikan isyarat agar mereka menyelesaikan salat mereka. Rasulullah masuk ke bilik dan menutup tirai kamar. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi waktu salat yang diimami oleh Rasulullah. Ketika waktu duha tiba, Rasulullah memanggil Fatimah dan membisikkan sesuatu di telinganya. Kemudian Fatimah menangis. Lalu beliau memanggilnya kembali dan membisikkan sesuatu lagi di telinga Fatimah.
Lalu Fatimah tersenyum gembira. Tak ada yang tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Usai itu Fatimah kembali sedih. Ia tak kuat melihat penderitaan berat yang dialami oleh ayahandanya. Tangis tak mampu dibendungnya. Betapa menderitanya engkau wahai ayahanda. Tidak ada penderitaan bagi ayahandamu ini setelah hari ini, jawab Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil Hasan dan Husain, dua cucunya yang sangat beliau sayangi. Hasan dan Husain segera mendekat duduk di tepi pembaringan. Sebuah ciuman penuh kasih sayang dikecupkan oleh Rasulullah. Cukup lama Rasulullah SAW mencium kedua cucunya secara bergantian, seraya tangannya mengelus-elus kepala mereka. Hasan dan Husain memeluk erat tubuh sang kakek seolah tak mau berpisah. Setelah episode mengharukan itu, Rasulullah memberikan nasihat dengan suara parau. Hasan dan Husain menganggukkan kepala mereka setiap mendengar kakek mereka memberikan wejangan. Selain kepada anak cucunya, Rasulullah tak lupa juga memberikan nasihat kepada para istrinya seolah tahu akan pergi selamanya. Beliau memanggil istri-istrinya yang sedang berada di kamar Aisyah. Suara panggilan beliau terdengar sangat pelan, seperti tersekat, tetapi terdengar penuh kelembutan. Para istri beliau bergerak mendekat, mengelilingi Rasulullah yang masih terbaring lemah di tempat tidur. Rasulullah menatap istrinya satu persatu, tatapan yang dibalas oleh isak tangis para istri beliau. Tak lama kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada istri-istrinya. Setiap kali kalimat nasihat terucap dari mulut beliau, mereka, para istrinya, menganggukkan kepala diiringi isak tangis yang semakin menguat. Awan duka mulai menyelimuti kamar Aisyah. Sakit Rasulullah semakin berat. Tubuhnya terus menggigil menahan demam yang menyerang hebat. Pengaruh makanan beracun yang disusupkan oleh seorang wanita Yahudi saat perang Khaybar mulai menjalari tubuhnya, sampai-sampai beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya karena makanan yang sempat kucicipi di Khaybar. Inilah saatnya bagiku untuk merasakan terputusnya nadiku karena racun tersebut." Suaranya terdengar kian pelan. Raut duka terlihat dari Aisyah. Setiap orang yang hadir hening, semuanya terdiam. Di tengah-tengah suasana duka yang kian terasa itu, Rasulullah kembali bersuara, "Salat, salat, dan budak-budak yang kalian miliki." Rasulullah mengulangi beberapa kali, meminta umatnya memerhatikan dua hal tersebut, yaitu salat dan budak. Sampailah pada detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah akhirnya tiba. Sakit Rasulullah kian parah. Aisyah menyandarkan tubuh beliau di pangkuannya. Saat itu datanglah Abu Rahman bin Abu Bakar dengan membawa siwak di tangannya. Rasulullah mengetahui kedatangan Abu Rahman dan melihat siwak yang dibawanya. Aisyah menangkap serat mata suaminya yang tertuju kepada siwak Abdurrahman. Aisyah segera bertanya kepada suaminya yang terkulai lemah di pangkuannya, "Apakah aku ambilkan untukmu?" Rasulullah menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Aisyah langsung meminta siwak itu kepada Abdurrahman dan diberikan kepada Rasulullah. Saat hendak digunakan, Rasulullah terlihat jelas beliau menahan sakit karena kerasnya siwak itu. Aisyah bereaksi cepat, "Apakah aku harus lembutkan untukmu?" Rasulullah kembali menganggukkan kepalanya. Aisyah pun mengambil siwak itu dan mulai menggosokkannya dengan sangat pelan. Rasulullah sendiri mencelupkan kedua tangannya ke dalam air yang ada di dalam bejana di hadapannya. Setelah itu beliau mengusapkannya ke wajahnya. Setelah itu beliau mengusapkan tangannya ke wajahnya seraya berucap, "Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya." Usai bersiwak, Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan mengarahkan pandangannya ke arah langit-langit. Kedua bibir beliau bergerak-gerak perlahan. Aisyah yang berada di dekatnya mendengar lamat-lamat apa yang beliau katakan. "Bersama-sama dengan para nabi, sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, ya Allah, ampunilah
dan rahmatilah aku dan pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Ujar Rasulullah SAW melirih. Rasulullah SAW mengulangi kata-kata terakhir sebanyak 3 kali. Lalu tangannya terkulai lemas, mulutnya tak lagi bergerak, tubuhnya jatuh ke bangkuan Aisyah, tak lagi bernyawa. Beliau kembali ke hariban sang maha tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah tersentak saat tangannya memegang tubuh suaminya tercinta. Napasnya sudah tak ada lagi berhembus. Matanya tertutup rapat seperti orang tertidur pulas. Bibirnya menyunggingkan senyuman. Ia pegangi seluruh tubuh Rasulullah sudah tak bergerak. Aisyah tak kuasa menahan tangis menghadapi kenyataan di hadapannya. Di pangkuannya kini terdapat sosok manusia agung yang tak berdaya, tak lagi bernapas, tak lagi berdenyut jantungnya, dan itu adalah jasad suaminya tercinta yang mengasihinya selama ini, yang tak pernah memarahinya, yang tak pernah memukulnya, yang tak pernah mencacinya. Hanya kelembutan yang diberikannya, hanya tutur kata halus yang terucap dari mulutnya, hanya senyuman yang tersungging dari kedua bibirnya, hanya tatapan teduh yang menyejukkan yang terlihat dari sorot matanya, hanya belayan dan usapan lembut penuh kasih sayang yang diberikan tangannya. Kini semuanya telah berakhir. Lelaki agung pembawa risalah kebenaran itu terbaring di pangkuannya. Aisyah terisak. Dengan sekuat tenaga ia berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seisi ruangan serentak mengucap kalimat yang sama. Seketika itu juga tangis pecah menyelimuti kamar Aisyah yang sempit. Aisyah meletakkan jasad Rasulullah di atas pembaringannya yang hanya berlapiskan pelepah daun kurma. Sahabat sekalian, dari kisah singkat tersebut, kisah tentang akhir hayatnya Rasulullah SAW, dapatlah kita ambil beberapa hikmah pelajarannya, khususnya terkait dengan judul kajian kita kali ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa judul kajian kali ini merupakan penjelasan mendalam dari judul kajian yang lalu tentang zikir, yaitu mengingat Allah, di mana mengingat Allah sepanjang hidup kita adalah rajanya segala ibadah. Seyogyanya adalah orang yang sepanjang hidupnya selalu berusaha banyak mengingat Allah, maka ketika sakratul mautnya datang, bisa dipastikan dia sangat ringan dalam mengucapkan kalimah talqin. Dengan kata lain, tidaklah perlu dibimbing. Hikmah yang pertama adalah Rasulullah sebagai manusia paling wahid. Beliau adalah penyeru umat manusia akhir zaman, menyeru agar manusia yang tersesat kembali ke jalan Allah, dan selanjutnya tetap istiqomah di dalam ketakwaan. Kita selaku umat muslim khususnya wajib mentauladani Rasulullah dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Terlebih di akhir zaman ini, di mana sudah lebih dari 1400 tahun Rasulullah meninggalkan kita. Dengan demikian menjadi sangat logis jika di akhir zaman ini kita harus saling menyeru dan mengingatkan antar sesama umat manusia, menyeru untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana seruan-seruan yang Rasulullah contohkan, yang semua seruan beliau berhujah kepada Al-Quran Al-Karim. Kemudian lagi hikmah pelajaran yang kedua adalah terhadap umatnya dalam perkara sakarat dan kematian. Yang Rasulullah teladankan adalah mengurus prosesi jenazah, dan ini tercatat di beberapa hadis. Dan perlu digarisbawahi, tidak ada hadis yang secara eksplisit menceritakan Nabi Muhammad SAW membimbing atau mentalkinkan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kalaupun ada hadis yang menceritakan perkara ini, redaksi hadisnya memunculkan banyak pertanyaan, dan juga sebagian ulama berpendapat bahwa hadis tentang talqin sakaratul maut tersebut adalah berderajat palsu.
Selanjutnya, hikmah pelajaran ketiga terkait talqin atau bimbingan saat masa sakratul maut, berhujah kepada apa yang dialami Rasulullah sendiri, sebagaimana kisah yang sudah saya sampaikan tadi, yang kisahnya mengutip dari hadis-hadis sahih, adalah rentang waktu sakratul maut itu selama 7 hari, sebagaimana yang Rasulullah alami. Selama rentang waktu itulah Rasulullah memberikan wejangan dan wasiat kepada kaum muslimin, para sahabat, anak cucu beliau, dan istri-istri beliau. Rasulullah memberikan wejangan seputar salat dan urusan duniawi seperti kepemilikan harta dan budak. Dan inilah mentalkinkan itu, yaitu memberikan wejangan kepada orang lain dan juga diri sendiri. Yang simpul dari wejangan dan wasiat tersebut mengarah kepada kalimah agung, yaitu La ilaha illallah. Kemudian hikmah yang keempat adalah bahwa Rasulullah mengucapkan kalimah La ilaha illallah dengan penuh kesadaran, baik sepanjang masa sakaratnya dan di saat detik-detik terakhir hayatnya. Beliau mengucapkan kalimat syahadat tersebut tanpa bimbingan dari orang lain, dan inilah makna dan atau hakikat dari talqin sakarat yang sesungguhnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 180, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa yang wajib memberikan pesan atau bimbingan itu adalah orang yang ajalnya sudah dekat dengan tanda-tanda sakarat. Sahabat sekalian, inilah 4 hikmah pelajaran penting dari kajian kita kali ini. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendapat yang mengatakan bahwa talqin itu adalah bimbingan atau membimbing orang yang sedang sakratul dengan kalimah La ilaha illallah, pendapat tersebut adalah tidak sejalan dengan apa yang Rasulullah teladankan. Jika kita nalar secara sederhana dengan satu pertanyaan, untuk apa bimbingan buat orang yang nyawanya sudah sampai di tenggorokan? Dan bagi orang-orang yang melakukan talqin kepada orang yang sedang sakarat, maka dia bukan saja menyelisih sunnah Rasulullah, lebih besar lagi yaitu dia membentur ayat-ayat Allah, yaitu surah Al-Isra ayat 41 dan surah Ghafir ayat 18. Ayat 41 surah Al-Isra menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa cenderung menghindari peringatan, baik semasa hidupnya terlebih menjelang ajalnya. Dan bagi orang-orang yang zalim yang sedang sakarat, siapapun bermaksud menolongnya, maka pertolongan itu tertolak. Sahabat sekalian, demikianlah kajian ini. Semoga membawa manfaat yang banyak untuk kita semua, dan semoga Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.